Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi sama Miss Sari di sini. Di video kali ini Miss akan menjelaskan tentang persamaan linear satu variabel. Nah, nanti dijelaskan konsepnya itu apa, bagaimana cara penyelesaiannya, sampai ke bagaimana kita menggambarkan grafik penyelesaiannya. Oke, simak baik-baik ya. Sebelum masuk ke materi PLSV atau persamaan linear satu variabel, ada elemen-elemen atau bagian-bagian atau nanti istilah-istilah yang ada pada PLSV. Nah, di sini akan Miss jelaskan dulu satu persatu. Yang pertama, kalimat terbuka. Apa sih kalimat terbuka? Kalimat terbuka itu adalah kalimat yang belum dapat diketahui nilai kebenarannya dan masih memuat variabel. Jadi, belum tahu nih benar apa salah karena masih ada variabelnya. Pernyataan. Nah, pernyataan itu kalimat yang memiliki nilai kebenarannya. Nah, nilai kebenarannya itu salah satu ya, bisa kalimat benar, jadi karena informasinya benar maka disebut kalimatnya yang benar. Lalu ada kalimat yang salah, berarti mengandung informasi yang salah. Nah, pernyataan ini dia sudah tahu nih kita benar atau salah. Kalau kalimat terbuka tadi kan belum tahu nih dia benar atau salah. Nah, kalau pernyataan sudah tahu benar atau salah. Nah, tadi di kalimat terbuka disebutkan masih terdapat variabel. Nah, variabel itu sendiri apa sih? Nah, variabel itu disebut juga dengan peubah. Nah, variabel ini biasanya berupa lambang atau simbol. Nah, ini bisa disimbolkan atau dilambangkan dengan huruf atau nanti mungkin ketemu dengan tanda-tanda misalkan kotak, segitiga atau apapun. Nah, intinya variabel itu bisa nantinya diganti oleh sembarang anggota himpunan yang telah ditentukan. Jadi itu masih suatu peubah, nilai ganti gitu ya, nanti bisa diganti oleh anggota himpunan. Nah, selain variabel ada yang namanya konstanta. Nah, konstanta itu apa? Konstanta itu adalah nilai tetap. Jadi nilai itu tetap pada kalimat yang terbuka dan tidak dapat diganti. Jadi bernilai tetap. Satu lagi, himpunan penyelesaian. Nah, himpunan penyelesaian itu berarti nilai-nilai penyelesaiannya. Jadi himpunan semua pengganti dari variabel tadi. Nah, variabel itu kan tadi bisa diganti tuh. Nah, digantinya sama apa? Digantinya sama anggota dari himpunan penyelesaian. Agar si kalimat tadi menjadi benar ya. Jadi penyelesaian itu yang membuat si kalimat terbuka menjadi bernilai benar. Oke, nah ini beberapa istilah-istilah nanti pada PLSV. Oke, sekarang kita masuk ke materi persamaan linear satu variabel. Oke, yang pertama, PLSV itu biasa dinyatakan dengan AX tambah B sama dengan 0. Nah, apa nih AX tambah B sama dengan 0? Kenapa dia disebut persamaan linear satu variabel? Nah, pertama, dia disebut persamaan linear karena pangkat pada variabelnya itu adalah 1 pangkatnya. Dan kenapa dibilang satu variabel? Karena pada persamaan itu hanya punya satu variabel. Nah, kalau pada pernyataan yang ini variabelnya itu adalah X. Nah, jadi variabelnya itu X. Nah, B ini suatu konstanta yang nilainya itu tidak bisa diganti, nilainya tetap. Nah, yang bisa diganti yang mana? Si X, karena X-nya itu adalah variabel. Oke, disebut linear karena apa tadi? Karena pangkat tertingginya dari variabelnya itu adalah 1. Jadi pangkatnya itu 1. Disebut persamaan apa? Karena ada tanda sama dengan di sini. Ya, nanti akan kita bahas juga kalau bukan tanda sama dengan seperti apa. Tapi sekarang kita bahas yang sama dengan dulu. Ya. Oke, di video ini Miss akan bahas juga bagaimana cara menentukan penyelesaiannya. Jadi ada persamaan linear, tentu kan karena masih bersifat terbuka, belum tahu benar atau salah, maka kita harus cari penyelesaiannya supaya si kalimat itu bernilai benar. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ada 2 cara. Pertama bisa pakai metode substitusi, ya. Ada juga pakai aturan kesetaraan. Nah, 2 ini nanti akan dibahas di video ini. Nah, selain itu Miss juga akan bahas tentang bagaimana menggambarkan grafik penyelesaian PLSV. Jadi setelah kita bisa menentukan penyelesaiannya, kita juga bisa menggambarkan
grafiknya. Oke, kita bahas satu-satu, disimak baik-baik, siapkan catatan, kalau ada yang nggak paham boleh nanti ditanyakan ya. Pertama, bagaimana cara menentukan penyelesaian dengan metode substitusi? Nah, metode substitusi, kalau kalian suka nonton bola atau basket atau apa gitu ya, kadang ada istilah substitusi. Kalau di bahasa Inggris itu substitute. Nah, jadi pemainnya diganti. Nah, ini juga sama. Maka variabel tadi yang bisa diganti kan variabel ya. Nah, variabel tadi itu diganti dengan bilangan yang sesuai. Ini bilangannya bisa dikasih tahu atau kita coba-coba sendiri. Pokoknya kita ganti itu variabel sampai persamaannya jadi kalimat yang benar. Nah, Miss kasih contoh nih. Tentukan penyelesaian persamaan 3x kurang 4 sama dengan 5 jika x-nya variabel pada bilangan asli. Jadi x-nya itu bilangan asli. Nah, kalau pakai substitusi berarti kan si variabelnya, si x-nya ini harus kita ganti dengan apa? Dengan bilangan asli. Nah, di sini kita harus coba-coba. Bilangan asli itu dimulai dari berapa ya? Bilangan asli itu kita mulai dari 1. Maka pertama Miss coba nih untuk x sama dengan 1. Kalau x sama dengan 1 berarti x-nya kita ganti 1 ya. Benar nggak ini jadi kalimatnya? Kita coba. 3 kali 1 dikurang 4 sama dengan 5. Coba kita hitung. 3 kali 1 berapa? 3. 3 kurang 4 min 1. Berarti pernyataannya benar nggak? Salah ya, salah karena min 1 tidak sama 5. Maka untuk x sama dengan 1 kalimatnya salah. Berarti 1 bukan penyelesaian. Kita coba lagi sekarang x-nya 2. Berarti kan 3, x-nya kita ganti 2. Jadi 3 kali 2 dikurang 4. Nah, bener nggak nih? 3 kali 2, 6. 6 dikurang 4, 2. Nah, 2 sama nggak kayak 5? Enggak, berarti lagi-lagi x sama dengan 2 itu menyebabkan kalimatnya masih salah. Kita coba lagi, x sama dengan 3. Berarti x-nya kita ganti 3 nih. 3 kali 3, 9. 9 kurang 4, 5. Oh, berarti benar nih. Maka kalimat yang ketiga ini kalimat yang benar. Sehingga penyelesaian dari 3x kurang 4 sama dengan 5 adalah 3. Karena ketika kita substitusi nilai x-nya dengan 3, kalimatnya menjadi benar. Oke? Sekarang bagaimana menyelesaikan PLSV dengan cara yang satu lagi? Nah, sekarang dengan aturan kesetaraan. Setara itu apa sih? Nah, setara itu disebut juga ekuivalen kalau penyelesaiannya sama. Ya, himpunan penyelesaiannya sama. Jadi nilainya sama nanti. Nah, simbolnya itu seperti ini nih, panah kanan kiri nih, panahnya arah kanan kiri, jadi sama. Nah, bagaimana menyelesaikan dengan aturan kesetaraan? Nanti ada 2 macam. Nah, pertama adalah aturan penambahan dan pengurangan. Jadi untuk aturan yang pertama ini kita menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Ingat, kalau ekuivalen kan harus sama ya, maka kita harus memperlakukan hal yang sama baik di ruas kiri maupun di ruas kanan. Nah, kalau aturan penambahan dan pengurangan berarti kita tambah atau kurang dengan bilangan yang sama. Contoh, Miss punya persamaan nih, x tambah 4 sama dengan 7. Berapa penyelesaiannya? Pertama, kita lihat nih, fokusnya adalah bagaimana menjadikan nanti si variabelnya itu sendirian di kiri dan si konstanta sendirian di kanan. Nah, berarti kita kan yang di kiri ini harus kita hilangkan ya. Angkanya 4 ini harus kita hilangkan. Bagaimana supaya 4 hilang? Maka harus kita tambah dengan min 4 atau kita kurang bahasanya ya, ditambah min 4 berarti kan dikurang 4. Maka kedua ruas kita tambah min 4. Yang kiri kita kurang 4, ditambah min 4 nih. Yang kanan juga ditambah min 4. Ya, jadi jelas di sini ya. Lalu, hasilnya berapa? Nah, 4 kurang 4 kan jadi 0. 7 kurang 4, 3. Nah, x tambah 0 adalah x. Berarti x sama dengan 3. Nah, dari sini berarti kita dapat penyelesaiannya. X tambah 4 sama dengan 7, penyelesaiannya adalah
3. Karena kita coba nih, kita balik. Kan X-nya 3, benar nggak nih kita masukkan ke sini? X-nya 3, berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. Benar ya? Maka benar sudah, penyelesaiannya adalah 3. Nah, ini adalah aturan penambahan atau pengurangan. Jadi kita jumlahkan atau kita kurangi dengan bilangan yang sama dengan konsep tadi. Kita jadikan si variabelnya sendirian di kiri dan konstantanya sendirian di ruas kanan. Oke, aturan yang satunya lagi nih. Aturan perkalian dan pembagian. Kalau tadi kita jumlahkan dan kurangi dengan bilangan yang sama, kalau perkalian dan pembagian berarti kita kali atau kita bagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contohnya, Miss punya persamaan 6X sama dengan 24. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini kan masih 6X nih, supaya jadi X harus kita apain? Oh, kita bagi. Baginya dengan 6. Yang kiri kita bagi 6, yang kanan kita bagi 6 juga. 6X dibagi 6 jadi apa? Jadi X. 24 dibagi 6 jadi berapa? Jadi 4. Maka 4 itu adalah penyelesaian dari 6X sama dengan 24. Nah, coba kita balikin lagi nih, kita substitusi ke persamaannya. Jadi benar nggak nih pernyataan? Kita coba. X-nya 4, berarti 6 dikali 4. 6 kali 4 berapa? 24. Berarti 24 sama ya, sama 24. Berarti 4 benar. Sehingga penyelesaian dari 6X sama dengan 24 adalah 4. Oke. Ini aturan perkalian dan pembagian. Nah, sekarang Miss kasih contoh soal lagi satu yang gabungan nih. Ada penjumlahan pengurangan dan ada perkalian pembagian. Coba kita pelan-pelan bahas ya. Ada 3 dikali 4X tambah 6 sama dengan 2 dikali 3X kurang 6 tambah 18. Wah, ini langkah pertama harus kita apain dulu nih? Kita kalikan dulu nih materi aljabar ya, materi sebelumnya. Maka pertama kita kalikan 3 dikali 4X, 3 dikali 6, lalu 2 dikali 3X, 2 dikali min 6. Hasilnya menjadi 12X, lalu 3 kali 6 jadi 18, 2 kali 3X jadi 6X, 2 dikali min 6 jadi min 12, tambah 18. Nah, ini terus gimana? Ingat tadi konsep tadi ya, bahwa kita jadikan X-nya sendirian di kiri, konstantanya sendirian di kanan. Nah, di kiri masih ada konstanta nih, masih ada 18 ya konstantanya. Maka kita harus hilangkan ini 18. Gimana caranya? Kita kurangi. Atau bahasanya ditambah dengan min 18. Yang kiri kita tambah min 18, kita kurang nih ya. Yang kanan juga sama, kurang 18. Lalu 18 kurang 18 kan 0 ya, berarti 12X sama dengan, nah ini juga habis nih, sisanya tinggal min 12. 12X sama dengan 6X kurang 12. Nah, ini konstantanya udah sendirian nih di kanan, di kiri udah nggak ada lagi. Nah, yang ada variabelnya masih ada di kanan, maka yang di kanan harus kita hilangin juga. Caranya gimana? Kita kurangi dengan 6X atau ditambah min 6X. Yang kiri kita kurang 6X, yang kanan juga kita kurang 6X. Jadi berapa dong? 12 kurang 6 itu adalah 6X. Lalu 6X kurang 6X itu habis, tinggal min 12. Nah, ini masih 6X. Padahal kita maunya apa? Cari X-nya aja. Maka harus diapain nih? Kita bagi 6. Yang kiri kita bagi 6, yang kanan juga kita bagi 6. 6X bagi 6, jadi X min 12 bagi 6 min 2. Berarti kesimpulannya adalah penyelesaian dari 3 kali 4X tambah 6 sama dengan 2 kali 3X min 6 tambah 18 adalah min 2. Oke, mudah ya? Mudah, pokoknya tadi kuncinya. Pertama, bagaimana caranya supaya si variabel sendirian di kiri, konstanta sendirian di
kanan. Jadi kalau variabel masih ada di kanan, kita kurangin tuh yang kanan supaya variabelnya hilang, supaya variabelnya habis. Sebaliknya kalau konstanta masih ada yang di kiri, maka kita hilangkan tuh konstanta yang ada di kiri. Nah, bisa ditambah, bisa dikurang. Nah, selanjutnya ingat seperti yang langkah ini, variabel itu harus koefisiennya 1. Nah, jadi ini masih 6, maka dibagi 6. Jadi langkah selanjutnya adalah kita jadikan variabelnya itu bernilai 1. Dengan cara apa? Bisa dibagi, bisa dikali. Tergantung nanti variabelnya ini koefisiennya berapa. Kurang lebih begitu. Mudah ya? Mudah. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimana kita menggambarkan penyelesaian tadi di grafik. Nah, grafik penyelesaiannya itu bisa kita gambarkan pada garis bilangan. Nah, di garis bilangan itu kan ada titik-titik ya. Titik-titiknya itu mewakili suatu bilangan tertentu. Nah, karena penyelesaiannya tadi berupa bilangan, maka si bilangan penyelesaian PLSV tadi bisa kita gambar di garis bilangan. Nah, contohnya nih, Miss punya soal. Persamaannya 3x kurang 1 sama dengan x tambah 11. Lalu nyatakan penyelesaiannya pada garis bilangan. Oke, sekarang udah Miss anggap mahir nih kalian tadi ya. Nah, yang ini langkahnya agak dipercepat. Ini soalnya, maka pertama kan kita harus menghilangkan konstanta yang di kiri, maka tambahkan 1. Kenapa ditambahin 1? Nah, min 1 supaya hilang harus kita tambah 1. Lalu yang kanan, supaya x-nya hilang, maka kita tambahkan apa? Kita kurangi x. Nah, berarti langkahnya adalah tambahkan 1 dan kurangi x. Yang kiri, 1-nya hilang, tinggal dikurang x. Yang kanan, x-nya hilang, tinggal ditambahkan 1. Oke ya. Selanjutnya tinggal kita hitung. 3x dikurang x itu 2x. 11 ditambah 1, 12. Nah, di sini masih ada nih 2. Gimana caranya? Supaya jadi x, kita bagi 2. Dibagi 2 hasilnya adalah 2x dibagi 2 jadi x. 12 dibagi 2 jadi 6. Maka penyelesaiannya adalah x. Dari 3x min 1 sama dengan x tambah 11, penyelesaiannya adalah 6. Nah, sekarang bagaimana kita gambarkannya? Nah, cara menggambarkannya itu kita memberikan noktah. Noktah itu seperti titik gitu, bulatan. Nah, biasanya warna hitam. Di sini biar kelihatan perbedaannya, Miss gambarkan bulatannya warna merah. Nah, misalkan ini garis bilangan nih. Garis bilangan itu panjang ya, ke kiri terus, ke kanan juga terus. Nah, ini Miss gambarkannya cuma sampai 10. Berarti kita tinggal gambarkan nih 6. 6 di mana? Oh, 6 di sini. Maka tinggal kita berikan noktah di bagian 6 itu. Sret. Nah, berarti inilah grafik dari penyelesaian persamaan linear satu variabel. Oke, kira-kira bisa difahami ya? Mudah-mudahan penjelasan dari Miss ini bisa membuat kalian paham, kuat menguasai tentang materi PLSV. Kalau masih ada yang kurang jelas, boleh diputar ulang videonya pelan-pelan sambil dicatat poin-poin yang pentingnya. Lalu kalau masih bingung juga, boleh tanya Miss, komen aja di video ini. Sebutkan waktunya ya, menit, detik keberapa yang kalian kurang paham. Oke? Sekali lagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video Miss Sari berikutnya ya.